Karena Allah kita maha hadir, maka dimanapun kita berada, Tuhan ada di sana. Semua udah tahu ceritanya, tapi ajaibnya firman Tuhan selalu kita dapat yang baru gitu kalau kita mau membuka hati dan pikiran kita. Kita lihat bacaannya Lukas 16 ayat 19 sampai 21 lebih dahulu. Di sini dibilang, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, kalau kita lihat, orang kaya ini setiap hari melalui pintu rumahnya yang ada si Lazarus. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Jadi bayangkan, setiap hari dia bersukaria dalam kemewahan, dan setiap hari dia mesti lewat pintu rumahnya yang ada Lazarus, yang lapar, yang sudah terbaring, dan yang penuh borok. Biasanya orang yang dekat dengan Tuhan pasti hatinya ada belas kasihan. Jadi orang yang punya relasi dengan Tuhan pasti hatinya punya belas kasihan. Karena kita akan lihat 2 Korintus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Karena kekristenan atau kekatolikan itu bukan hanya religi, bukan hanya religion, tetapi adalah relasi, relationship with Jesus. Maka kalau kita punya relasi dengan Bapa di dalam surga, Bapa kita itu Bapa yang penuh belas kasihan. Maka kita juga sebagai anaknya, kita juga punya hati yang penuh belas kasihan. Kita baru bisa menjadi saudara dalam penderitaan ketika kita tidak kehilangan belas kasihan. Kalau si orang kaya ini kayaknya udah mati belas kasihannya, sampai dia udah gak rasa apa-apa, gak rasa terusik hati nuraninya, berpesta pora setiap hari melihat Lazarus yang miskin, tapi dia tuh kayak biasa-biasa aja. Sedangkan kalau kita melihat di dalam Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu seringkali Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan, memberi makan, atau apapun mujizat, diawali dengan, maka berbelas kasihanlah Yesus. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kita akan lihat Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi seringkali Tuhan Yesus melakukan mujizat diawali oleh tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kita lihat Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang lemah menghina penciptanya, tapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Jadi kalau kita tidak berbelas kasihan atau menindas, kita menghina Tuhan. Sebaliknya, kalau kita menaruh belas kasihan, maka kata firman Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Kita akan lihat
selanjutnya Lukas 16 ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Bayangkan si orang kaya ini nggak tahu kita namanya siapa. Sampai namanya tuh tidak tertulis dalam kitab suci. Padahal dia kaya banget. Setiap hari pesta pora. Tapi Lazarus yang borokan, yang miskin ini, ada namanya tertulis dalam kitab suci. Ayat selanjutnya dikatakan, lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus. Udah kebiasaan nyuruh-nyuruh, soalnya orang kaya ini dia kebiasaan suruh. Udah di alam baka aja si Bapak Abraham, dia minta suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Katanya, kalau saja semua orang yang berkecukupan, apalagi berkelimpahan, mau membagi apa yang dia miliki, maka seluruh dunia ini tidak ada orang kelaparan. Menurut survei dikatakan begitu. Semuanya cukup, cuman ada yang benar-benar menyimpan harta untuk 7 turunan, sampai ada orang yang sangat melarat karena tidak mau bermurah hati dan membagi. Ayat 26, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh, bayangin, disuruh lagi, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Jadi kebiasaan suruh-suruh sampai ke alam baka tuh terus. Karena apa? Karena dia memandang hina si Lazarus. Dia memandang hina orang miskin. Maka suruhlah dia memandang hina orang miskin. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pernah mengizinkan saya ke Kalkuta, India, bertemu dengan Mother Teresa. Waktu itu saya diminta menemani Ibu Maya Rumantir, maka kami sempat bertemu Mother Teresa sebelum beliau meninggal. Itu luar biasa ya. Jadi di biaranya itu tidak bisa dilalui mobil, kita berhenti di luar, kita jalan kaki, bayangkan. Biara pemenang hadiah Nobel bahkan masuk mobil pun nggak bisa. Dan ketika kita naik tangga, di situ ada salib dan tulisannya I thirst. Aku haus. Yesus berkata, aku haus. Maka Mother Teresa kenapa melayani orang-orang miskin dan papa? Karena Mother Teresa melihat Yesus pada diri orang miskin. Karena Yesus sendiri berkata, kita akan lihat Matius 25 ayat 34 dan sampai 36. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Jadi, Mother Teresa
spiritualitasnya berdasarkan ayat-ayat ini. Dan kita akan lihat ayat selanjutnya, 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan pernah ada seorang Romo, waktu itu beliau hadir katanya waktu Mother Teresa masih hidup. Dan hadir di Roma ketika Mother Teresa harus memberi kata sambutan di depan Paus dan juga di depan Romo-Romo. Sebelumnya katanya itu ada sambutan panjang lebar dari seorang profesor, doktor segala gitu ya. Waduh, tentang option to the poor, mesti menolong orang miskin. Setelah itu, setelah profesor doktor ini turun, Mother Teresa naik. Dan Romo ini berkata, dia itu berkata tuh singkat. Tapi kalau dia ngomong, setiap kalimat hati kita tuh seperti terpukul, ada gong gitu ya. Memukul kita luar biasa katanya. Misalnya salah satu kalimat Mother Teresa adalah, Mother Teresa berkata, kita harus perhatikan dan menolong orang miskin. Karena orang miskin adalah Yesus. Aduh, katanya terpukul semua. Kalau orang lain menyebut itu, misal saya menyebut itu biasa aja gitu ya, kata Romo itu. Tapi kalau Mother Teresa yang menyebutkan, itu ada kuasa, ada power. Karena dia nggak cuma teori, tapi beliau melakukannya. Maka kami mengunjungi waktu itu juga tempat penampungan orang-orang yang miskin itu. Wah, tempatnya bagus, malah kalah biarannya Mother Teresa. Dan orangnya pada ngeri-ngeri, ada yang udah tulang belulang, ada yang ulat, ada yang udah itu disuruh jahit, disuruh bikin apa, udah nggak bisa produksi aja, udah tinggal tunggu mati. Jadi bukan orang yang ditolong yang masih berguna, benar-benar udah orang hina paling hina. Tapi Yesus berkata adalah apa yang kau lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina bukan hanya hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Maka ketika saya mengunjungi di situ, aduh sungguh terharu. Bagaimana kita kan kadang-kadang menolong orang yang masih ada gunanya deh, yang masih bisa jahit, masih bisa apa. Ini benar-benar udah tinggal tunggu meninggal aja. Tapi Yesus berkata, kalau engkau menolong orang yang paling hina, kau melakukannya bagiku. Kolose 3 ayat 12, kita akan lihat. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita sudah dipilih oleh Tuhan, maka kenakanlah belas kasihan. Dan seterusnya tadi kita baca. Kemudian kita baca Mazmur 112 ayat 5. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Kadang-kadang kita pikir, kalau saya udah kaya, kalau saya lebih banyak sekali baru saya nolong. Tapi nggak usah menunggu begitu. Lihat aja anak yang kecil yang hanya punya 5 roti, 2 ikan, hanya sedikit yang dia punya. Ketika dia persembahkan kepada Tuhan, Tuhan berkati dan Tuhan lipat gandakan untuk memberi makan pada 5.000 orang, belum termasuk wanita dan anak-anak. Sama juga seperti janda miskin. Janda miskin di Sarfat, ketika Elia minta roti, dia hanya punya segenggam tepung. Dan kalau dia masak, inilah makanan terakhirnya. Maka dia dan anaknya akan mati. Tapi ketika dia tahu Tuhan suruh beri kepada Elia, maka dia melangkah dengan iman. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan melipat gandakan tepungnya dan minyak di buli-bulinya terus berlimpah dan tidak
habis. Maka firman Tuhan berkata, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman dan tidak goyah sampai selama-lamanya. Kita Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Ya, luar biasa. Lukas 10 ayat 37. Banyak sekali ayatnya bahwa kalau kita mau menjadi saudara dalam penderitaan, sebenarnya kesempatan kita yang menikmati berkat Tuhan juga. Kita yang menikmati kemuliaan Tuhan juga. Lukas 10 ayat 37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi ini ketika ada orang tanya sama Tuhan Yesus, siapakah sesamaku manusia? Maka Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Ada orang yang tergeletak, dirampok habis-habisan, tapi ahli Taurat lewat gak mau tolong. Orang Lewi lewat gak mau tolong. Maka kalau kita hanya religius saja, religi saja, agamawi saja, kita bisa kayak orang Farisi itu, ahli Taurat. Padahal tiap hari dia baca Taurat. Tapi tidak punya relasi yang akrab dengan Tuhan. Maka kita harus punya relasi yang akrab dengan Tuhan. Lewat berdoa tiap hari, baca firman Tuhan, apapun yang kita mau ambil keputusan, kita tanya kepada Tuhan. Dulu sih ada gelangnya tuh, WWJD, What would Jesus do? Apa yang Yesus akan lakukan? Jadi kalau kita ada satu persimpangan jalan, ada satu masalah, satu persoalan, coba kita pikir, kalau dalam keadaan ini, Yesus kira-kira berbuat apa ya? Oh, dia akan nolong. Ya, kita turut apa yang Yesus akan buat. Maka kita tanya, kalau kondisinya kayak gini, kalau Yesus kira-kira mau buatnya apa ya? Maka kita lakukan seperti yang Yesus mau lakukan. Maka kata Tuhan Yesus, setelah dia cerita perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, padahal dia orang Samaria, orang asing lagi. Nolong orang yang dirampok itu, dia masukkan, dia rawat luka-lukanya, dia masukkan ke penginapan, dan dia bilang kepada orang di penginapan itu, nanti saya ke sana dulu, nanti kembali lewat jalan ini, kamu tolong dia, kalau ada kekurangan, saya bayar. Luar biasa. Padahal orang ini nggak kenal. Orang Samaria ini nggak kenal sama orang yang dirampok itu. Ini adalah ilustrasi yang Tuhan Yesus berikan. Maka ada satu psikiater terkenal di Amerika. Satu seminar, dia ditanya, kalau saya lagi stres, saya lagi depresi, saya lagi punya masalah banyak, saya lagi tertekan, apa yang harus saya buat? Maka apa kata si psikiater itu? Dia berkata, kalau kamu depresi, stres, punya masalah yang berat ya, keluar dari kamarmu, keluar dari rumahmu, cari orang lebih susah dari kamu, dan tolonglah dia. Maka ketika engkau menolong orang yang lebih susah dari kamu, kesusahanmu sendiri pun terangkat, dan engkau akan terhibur. Karena banyak orang lebih susah dari kita. Kalau kita nggak mau nolong orang lain, maka kita akan fokus sama kesusahan kita. Aduh, saya susah banget, saya menderita, saya gini, saya gitu. Tapi ketika kita mau menjadi saudara dalam penderitaan orang lain yang lebih susah dari kita, malah kita dapat bersyukur. Aduh, terima kasih ya Tuhan. Saya bisa bersyukur karena gini, dulu saya pernah 6 bulan tuh pakai kursi roda. Nggak bisa jalan. Aduh, kalau jalan mau pakai alat bantu, mesti pakai alat bantu. Maka ketika pertama kali saya bisa berjalan tanpa alat bantu, saya bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan,
saya bisa berjalan tanpa alat bantu, tanpa kursi roda, tanpa semua alat bantu. Saya bersyukur. Karena memang kendaraan yang termahal itu adalah kaki kita. Kaki kita ini kendaraan termahal loh. Kadang-kadang kita take it for granted, tidak mensyukurinya. Maka kalau kita bisa berjalan, kita masih bisa bernafas tanpa alat bantu, kita masih punya atap rumah di mana kita tidur, kita masih bisa makan 3 kali sehari, kita bersyukur. Orang yang berbahagia adalah orang yang bisa mensyukuri segala sesuatu yang sederhana, yang kecil sekalipun di dalam hidupnya pada kesehariannya. Kita masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga, kita bersyukur karena keluarga kita bukan milik kita. Tidak selama-lamanya kita akan bersama dengan keluarga kita. Maka selama mereka masih ada, kita bersyukur, saling mengasihi, saling menemani di dalam penderitaan. Kemudian kita akan lihat Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Dulu saya pikir kalau kita murah hati itu berbuat baik pada orang saja. Ternyata firman Tuhan berkata, orang yang murah hati itu berbuat baik kepada dirinya sendiri. Tapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Di dalam pandemi ini, inilah saatnya terang kita bisa bercahaya. Karena terang atau lilin itu paling berguna di dalam kegelapan. Nggak mungkin orang nyalakan lilin terus siang hari jam 12 siang di jalan pakai lilin. Nggak mungkin. Itu paling berguna ketika gelap pekat, maka lilin itu menyala. Sekitar kita ini pandemi itu sebenarnya sedang gelap pekat. Dan firman Tuhan berkata, kita adalah terang dunia. Ya, makanya kita mau memancarkan terang kita kepada banyak kegelapan di sekitar kita. Mungkin dengan cara-cara sederhana, kita memberi waktu kita mendengar keluh kesah orang, kita meneruskan WA yang positif, YouTube yang membangun, itu kan juga adalah penginjilan. Dan juga kita buka lemari baju kita, ini terutama ibu-ibu nih atau wanita. Biasa kalau ibu-ibu mau pergi, buka lemari baju dan dia lihat bajunya. Apa yang dia bilang biasanya? Nggak ada baju. Wah, nggak ada baju. Padahal udah sesek bajunya. Nah, maka barang-barang yang kita udah nggak pakai, misalnya 2 tahun udah nggak pakai, baju lah, sepatu lah, apa, kita bongkar garasi, lemari kita bongkar. Kita mau bagikan kepada orang-orang yang susah. Mungkin kita juga mau beri perhatian, kita juga mungkin mau kasih beras, mau 1 kilo kayak 2 kilo. Pokoknya adalah sesuatu yang kita bagikan. Karena firman Tuhan berkata, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Biarlah kita mau bercahaya. Sekecil apapun kita mau bercahaya pada kegelapan pandemi di sekitar kita. Dan kita mau menjadi saudara bagi orang-orang yang menderita sekeliling kita. Amin.